Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Al-Fatih, anak-anakku yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum pada hari yang ketiga ini. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada baginda Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita juga yang pada kesempatan ini hadir diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, Islam adalah agama yang sangat sempurna. Dengan kesempurnaannya itu sehingga kemudian seluruh aspek kehidupan kita diatur, dari mulai kita bangun pagi sampai kemudian tidur kembali juga diatur di dalam Islam. Dalam hal konteks itu, makan pun diatur dalam Islam. Bagaimana tata cara makan yang benar, bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang betul-betul diberikan atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, bahwa makanan ini sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita. Maka kita bisa melihat bagaimana tata cara dan adab Rasulullah SAW ketika menyantap makanan. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita semua ketika kita hendak menyantap sebuah hidangan. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah memperhatikan apa yang akan kita makan. Artinya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus makanan yang halal. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan terhadap makanannya. Sebegitu pentingnya makanan itu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan apa yang akan dimakannya. Yang kedua yaitu adalah jangan lupa mencuci tangan. Ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika menyantap hidangan, terlebih dahulu beliau mencuci kedua tangannya. Nah, akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan bagaimana dengan berkembangnya virus corona. Dan ternyata virus corona itu bisa berkembang karena diantaranya adalah kita malas mencuci makan atau mencuci tangan. Malas mencuci tangan sehingga kemudian penyebaran virus itu begitu luar biasa. Padahal Islam sudah mengajarkan lebih dari 14 abad yang lalu. Ketika kita hendak makan, maka dianjurkan adalah mencuci tangan sebagai kebersihan kita. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak menyantap makanan adalah dengan mengucapkan basmalah. Rasulullah mengatakan, "Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta." Suatu perkara yang dilakukan tanpa diawali dengan bismillah, maka dia akan sia-sia. Apalagi makan. Makan itu adalah kebutuhan kita yang nanti akan masuk ke dalam perut kita, kemudian diproses melalui pencernaan dan kemudian menjadi bahan-bahan bagi tubuh kita. Maka kalau tidak diucapkan dengan bismillah, khawatir nanti di sana kemudian setan ikut campur dalam makanan itu. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana hebatnya setan itu sehingga bisa masuk ke dalam ruang makanan. Rasulullah mengatakan jangan sampai makanan kalian itu dihinggapi oleh setan dan setan ikut makan di dalamnya. Maka ini penting karena bismillah adalah artinya kita
memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah berdoa. Setelah kita membaca basmalah dilanjutkan dengan berdoa bersama. Bapak yakin kalian semua hafal tentang doanya. Walaupun hafal, kadang-kadang memang kita lupa dalam mengucapkan doa itu. Bagaimana caranya ketika kita menghadapi hidangan makanan itu? Walaupun lapar, walaupun kita buru-buru dan sebagainya, doa jangan sampai ditinggalkan. Doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dalam kalimat wa qina azabannar, kita berlindung dari Allah, dari azab api neraka. Wah, sampai ke sana gitu ya. Subhanallah, ternyata setelah diselidiki doa ini luar biasa. Jadi makanan itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Makanan itu bisa orang tergelincir ke dalam neraka. Kenapa? Karena gara-gara memakan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, begitu hebatnya Islam, sehingga kemudian dalam praktek kehidupan sehari-hari diatur sedemikian rupa, luar biasa. Memakan makanan diperhatikan dari awal sampai kemudian akhir. Bahkan ketika kita lupa pun berdoa, maka boleh doa itu dilakukan setelah selesai makan. Kalaupun nanti di pertengahan, boleh juga berhenti sejenak dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fatih, anak-anakku yang soleh dan solehah, langkah berikutnya adalah jangan lupa ketika kita menghadapi makanan atau dalam hidangan itu, yaitu duduk tawadu, duduk dengan baik, dan diusahakan dan selalu ketika kita menyantap makanan dalam posisi duduk. Agar apa? Agar pencernaan sempurna, kemudian makan yang masuk ke dalam perut kita kemudian dicerna dengan berbagai macam di dalam perut kita itu, sehingga ini menyebabkan kesempurnaan yang sangat baik. Dan ternyata menurut kesehatan, makan sambil duduk itu justru memberikan kesehatan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau makan sambil berdiri, justru di sana akan banyak hal-hal yang belum sempurna ketika dicernanya dan kemudian masuk ke dalam perut, dan ini bisa mengakibatkan hal atau penyakit-penyakit yang lain. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, kemudian yang berikutnya adalah makan dengan tangan kanan. Kenapa harus didahulukan dengan tangan kanan ini? Karena sebuah kebaikan adalah harus diawali dengan tangan yang kanan. Tangan kanan inilah simbol dari sebuah kebaikan. Maka wajar kalau kemudian kita berangkat ke kamar kecil, ke WC, maka yang dilakukan adalah menggunakan kaki kiri. Ya, artinya sesuatu yang buruk atau yang jelek itu diawali dengan tangan kiri. Begitu hebatnya, luar biasa aturan yang diberikan Islam ini. Makan dengan tangan kanan dan dilakukan sambil duduk. Maka ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Kemudian orang ini makan sambil berdiri. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau makan sambil berdiri?" Kata sahabat Nabi ini kan nggak jadi masalah ya Rasulullah, karena kan makan masuk tidak perlu duduk lah gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kata Rasulullah, hal sepele ini bisa mengakibatkan fatal bagi kamu. Sebab kalau kamu tersedak dan kemudian makanan itu masuk ke dalam perut dalam keadaan yang tidak sempurna, maka akan menyebabkan penyakit di dalam perut kalian. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang berbahagia, oleh karena itu maka demikianlah adab-adab ketika menyantap makanan perlu diperhatikan, ya, penting. Kenapa? Karena ini adalah bisa mempengaruhi baik untuk kesehatan kita, baik untuk keberlangsungan hidup kita. Bahkan dari makanan itu pun bisa menyeret pelakunya masuk ke dalam apinya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya, setelah selesai kita
makan atau selesai kita menyantap hidangan, maka jangan lupa kita ucapkan hamdalah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Maka ketika kita memakan rezekinya Allah itu, kemudian kita bersyukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslim. Jadi luar biasa gitu. Tadi diawali dengan waqina azabannar, kita makan agar kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Maka di akhir makan kita juga memuji Allah, kemudian diakhiri dengan apa? Menjadikan kita menjadi orang-orang muslim. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah adab makan yang atau tata cara makan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu luar biasanya aturan yang diberikan Islam kepada kita. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama dalam menyantap hidangan makanan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, pada saat kita menghadapi, saat kita berbuka, hawa lapar, haus dan dahaga yang luar biasa, tapi jangan sampai kita melupakan adab-adab makan. Jangan sampai kita melupakan tata cara makan yang baik, sekalipun dalam kondisi seperti itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, petunjuk, dan sekaligus juga Allah memberikan kepada kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu juga dapat bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fatih dan anak-anakku yang berbahagia, demikianlah kultum singkat yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.